Pernah nggak sih Anda lihat dunia sekarang ini dan ngerasa ada yang aneh? Peran laki-laki dan perempuan kok kayaknya kebalik ya. Sistem keuangan yang rasanya seperti menjerat kita dan kejadian-kejadian besar di dunia yang bikin bingung. Nah, kali ini kita akan coba bedah satu penjelasan yang sangat spesifik dari sudut pandang eskatologi Islam berdasarkan ceramah Syekh Imran Hosein yang mencoba menyambungkan semua titik-titik ini. Oke, kita mulai dari beberapa fenomena aneh di zaman modern yang menurut sumber ini sama sekali bukan kebetulan. Ini semua adalah potongan dari sebuah puzzle raksasa. Pertanyaan pertama, dan ini yang mungkin paling sering kita lihat, kenapa sih peran gender tradisional itu kayak jungkir balik di banyak tempat? Selanjutnya, ada klaim yang cukup berat nih, bahwa kita sebenarnya hidup di bawah sebuah perbudakan finansial model baru. Bukan perbudakan yang pakai rantai beneran ya, tapi perbudakan lewat jeratan bunga atau riba, yang katanya bikin kita semua, baik sebagai individu maupun negara, terjebak utang yang nggak ada habisnya. Lalu, ini juga nggak kalah anehnya. Apa yang disebut sumber ini sebagai sebuah keajaiban sejarah yang hampir nggak mungkin terjadi. Bayangin deh, negara Israel yang udah 2000 tahun hilang dari peta, tiba-tiba muncul lagi. Dan bukan cuma muncul, tapi katanya sekarang lagi bersiap-siap untuk menjadi kekuatan penguasa dunia. Dan yang terakhir ini, mungkin yang paling bikin dahi berkerut. Ada sebuah ramalan kuno yang bunyinya seorang budak wanita akan melahirkan majikannya. Nah, sumber ini percaya kalau terbaliknya peran-peran yang kita lihat sekarang, ya inilah wujud nyata dari ramalan itu. Jadi, kita punya beberapa potongan puzzle nih. Peran gender kebalik, perbudakan finansial, Israel bangkit lagi, sampai ramalan aneh. Kelihatannya kan acak banget ya, nggak nyambung. Tapi gimana kalau semua ini ternyata bagian dari satu gambar besar? Nah, disinilah kita mulai mencari penjelasannya. Menurut perspektif yang kita bahas ini, jawabannya itu ya harusnya ada di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan untuk menjelaskan segala sesuatu. Ini semacam sentilan juga sih buat para cendekiawan muslim arus utama yang menurut sumber ini belum bisa kasih jawaban yang pas soal keanehan-keanehan zaman sekarang. Poin utamanya begini, semua kejadian tadi itu bukan kebetulan. Ini bukan sekedar, ya begitulah sejarah berjalan. Bukan, menurut pandangan ini, semua itu adalah bagian dari sebuah rencana. Sebuah skenario raksasa yang sudah dirancang dengan sangat rapi dan dijalankan selama ratusan tahun. Kalau ada rencana besar, pasti ada dalangnya kan? Nah, di pusat semua ini ada satu arsitek utamanya. Sosok penipu paling lihai yang jadi otak di balik semua ini. Dan sosok itu adalah Ad-Dajjal atau Al-Masih palsu. Jadi dalam eskatologi Islam, Dajjal ini adalah entitas yang misinya adalah meniru Al-Masih yang sejati. Tujuan akhirnya menguasai dunia dari Yerusalem. Tapi caranya bukan lewat perang terbuka. Senjata utamanya adalah tipu daya, ilusi yang sangat-sangat meyakinkan. Nah, menurut sumber ini, misi Dajjal itu ada tahapannya. Ada 4 langkah besar. Pertama, bebaskan tanah suci dari kekuasaan Muslim. Kedua, bawa kembali orang-orang Yahudi ke sana. Ketiga, dirikan lagi negara Israel. Dan puncaknya, yang keempat, jadikan Israel sebagai negara penguasa dunia. Semuanya ini berurutan, satu langkah membuka jalan untuk langkah berikutnya. Pertanyaannya, gimana caranya rencana sebesar itu bisa mulus berjalan? Rencana geopolitik loh ini. Nah, menurut pandangan ini, kuncinya justru bukan di medan perang, tapi di rekayasa sosial. Dan target utamanya adalah fondasi paling dasar dari masyarakat, yaitu perempuan. Coba kita lihat perbandingan ini. Di sini sumbernya membedakan antara apa yang disebutnya wanita tradisional dan wanita modern. Intinya begini, ada yang namanya revolusi feminis, yang katanya didalangi oleh Dajjal dan tujuannya cuma satu, bikin fungsi laki-laki dan perempuan itu jadi sama persis, nggak ada bedanya lagi. Dan untuk memperkuat argumen tadi, sumber ini mengutip sebuah nubuatan yang isinya kurang lebih bilang kalau nanti di akhir zaman, para wanita akan jadi pengikut Dajjal yang paling banyak dan paling setia. Pengaruhnya bakal kuat banget sampai-sampai para pria harus, ya, secara harfiah mengikat istri dan anak perempuannya di rumah biar nggak ikut-ikutan Dajjal. Nah, revolusi ini katanya memicu efek domino. Jadi satu hal menyebabkan hal lain. Dimulai dari perempuan masuk ke dunia kerja, terus lanjut ke revolusi seksual, pergaulan bebas di mana-mana, dan ujung-ujungnya apa? Menurut pandangan ini, ya hancurnya institusi pernikahan dan keluarga. Pilar utama masyarakat jadi goyah. Dan semua kekacauan sosial ini ternyata ditopang sama sistem ekonomi modern yang basisnya riba alias bunga.
Sistem inilah yang menciptakan perbudakan finansial tadi. Tapi bukan cuma itu. Katanya, sistem ini sangat merusak secara spiritual. Saking rusaknya, sampai-sampai ada klaim bahwa 99,9% dari setiap 1.000 orang bakal masuk neraka gara-gara ini. Oke, gambarannya kan suram banget ya. Dunia penuh tipu daya, sistemnya korup. Terus solusinya apa dong? Apa jalan keluar yang ditawarkan oleh pandangan ini buat orang-orang yang percaya? Jawabannya ternyata bukan melawan, bukan konfrontasi, tapi menarik diri. Total. Jadi sarannya adalah tinggalkan kota-kota besar yang dianggap pusat kekuasaan Dajjal. Pindah ke desa, bikin komunitas sendiri, semacam perkampungan muslim gitu, yang mandiri. Dan ini bukan cuma soal simbolis ya. Ini benar-benar strategi bertahan hidup secara harfiah. Ada keyakinan bahwa Dajjal itu bisa masuk ke semua kota, mau besar atau kecil. Tapi, dia nggak bisa masuk ke kampung, ke desa yang terisolasi dan mandiri. Jadi, desa-desa ini dianggap sebagai benteng pertahanan terakhir. Ini semua membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang cukup dalam. Nggak peduli Anda setuju atau enggak dengan semua penjelasan ini, tapi coba kita renungkan sejenak. Apa artinya kalau sebuah keyakinan sampai pada kesimpulan bahwa satu-satunya jalan selamat adalah dengan meninggalkan dunia modern sepenuhnya, mundur dari peradaban? Ini kan jadi pertanyaan besar ya, soal hubungan antara iman dan kehidupan modern kita.